perasaan yang muncul. Hari-hari berlalu dan Sally semakin terbiasa dengan rutinitas barunya di rumah keluarga Wijaya. Meskipun kehidupan di kota masih terasa asing baginya, ada satu hal yang membuatnya merasa sedikit lebih baik, kehadiran Andi. Di balik semua keanggunan dan status sosialnya yang tinggi, Andi selalu memperlakukan Sally dengan cara yang sangat berbeda. Tidak ada rasa sinisme, tidak ada perasaan tinggi hati yang biasa ia rasakan dari orang-orang kaya di sekitarnya. Andi selalu menyapanya dengan hangat, selalu menawarkan bantuan tanpa merasa lebih baik darinya. Namun, meski demikian, perasaan yang mulai tumbuh di dalam dada Sally mulai membingungkannya. Setiap kali Andi tersenyum padanya, hatinya seakan melompat. Tapi begitu perasaan itu mulai muncul, ia buru-buru menepisnya. Bagaimana mungkin? Andi adalah anak seorang pengusaha kaya, seorang profesional muda yang akan mewarisi kekayaan dan kekuasaan, sedangkan ia hanyalah seorang gadis desa yang bekerja keras hanya untuk sekadar bertahan hidup. Tidak ada kesamaan antara mereka, tidak ada jalan bagi mereka untuk berjalan bersama. Suatu sore, ketika Andi baru saja pulang dari rumah sakit setelah bekerja seharian, ia duduk di ruang tamu, berbicara dengan orang tuanya tentang berbagai hal. Sally sedang menyusun piring-piring kotor dari makan malam. Tetapi matanya tak bisa lepas dari Andi yang tampak lelah namun tetap membawa senyum di wajahnya. Andi melihatnya dan tersenyum. "Mbak Sally, tidak perlu terburu-buru," katanya dengan lembut. "Istirahatlah dulu. Sepertinya kamu sudah sangat lelah." Sally berhenti sejenak, berusaha menenangkan diri agar tidak menunjukkan perasaan yang sedang menggebu di dadanya. "Tidak apa-apa, Andi. Saya masih bisa bekerja," jawabnya dengan nada yang hampir bergetar. "Pekerjaan ini harus selesai." Namun, Andi tidak bisa begitu saja membiarkannya terus bekerja tanpa henti. "Mbak, kamu selalu bekerja keras," katanya dengan tatapan serius. "Tapi jangan sampai tubuhmu terkuras habis. Kamu tidak akan bisa terus begini." Sally merasa terharu. Kata-kata Andi seolah menembus hatinya yang penuh keraguan. Ia sudah terbiasa untuk tidak dipedulikan, diperlakukan seperti alat yang hanya ada untuk menyelesaikan pekerjaan. Tetapi Andi, dengan segala statusnya, berbicara padanya seolah ia adalah orang yang sangat penting. Andi dengan segala perbedaan antara mereka, memperhatikan dan peduli padanya. "Kenapa Andi selalu baik padaku?" Sally akhirnya memberanikan diri untuk bertanya, meskipun suara hatinya terperangkap oleh perasaan yang belum bisa ia ungkapkan. "Kenapa kamu tidak seperti ibu atau orang lain yang hanya menganggapku sebagai pembantu?" Andi terdiam sejenak, seolah mempertimbangkan jawabannya dengan hati-hati. "Karena, Mbak, menurutku setiap orang layak dihargai. Tidak peduli siapa mereka, dari mana mereka berasal, atau pekerjaan apa yang mereka lakukan. Semua orang punya nilai dan cerita mereka sendiri." Kata-kata itu mengalir dengan lembut, tetapi menghujam dalam. Sally merasa seolah-olah Andi mampu melihat langsung ke dalam hatinya. Sakitnya, keraguannya, semua yang ia pendam selama ini. Tidak ada orang yang pernah berbicara padanya seperti itu. Tidak ada yang pernah menganggapnya lebih dari sekadar seorang pekerja. "Tapi aku hanya seorang gadis desa, Andi. Hanya seorang pembantu yang tidak punya apa-apa," kata Sally. Suara itu bergetar. "Kamu terlalu baik padaku. Kamu tidak seharusnya peduli dengan seseorang sepertiku." Andi memandang Sally dengan tatapan yang begitu dalam, seakan mencoba mencari jawabannya di dalam mata Sally yang dipenuhi keraguan. "Mbak Sally," ujarnya perlahan, "tidak ada yang salah dengan berasal dari desa atau menjadi seorang pembantu. Apa yang terpenting adalah bagaimana kita berusaha untuk menjadi lebih baik dan membuat dunia ini sedikit lebih baik. Saya percaya, di dunia ini tak ada perbedaan yang harus memisahkan kita." Sally terdiam, merasa ada sesuatu yang mengalir begitu kuat di dalam dirinya. Perasaan yang sebelumnya ia coba sembunyikan, kini semakin kuat, bergejolak di dalam hati. Bagaimana mungkin seseorang seperti Andi, yang memiliki segalanya, bisa melihatnya seperti itu? Apa arti kata-kata Andi yang begitu dalam? Sally menunduk, mencoba menahan air mata yang mulai menggenang di matanya. Semua perasaan yang selama ini ia pendam, rasa malu, rasa takut, semuanya terasa begitu berat. "Aku tidak tahu apakah aku pantas mendapatkan perhatian seperti ini, Andi," ujarnya dengan suara pelan. "Aku hanya seorang gadis desa, tidak lebih." Andi tidak langsung menjawab. Ia hanya duduk diam, memperhatikan Sally dengan penuh perhatian. Akhirnya ia berkata dengan lembut, "Mbak, tidak ada yang salah dengan asal-usul kita. Yang penting adalah siapa kita sekarang dan apa yang kita lakukan untuk masa depan kita." Sally mengangkat wajahnya, matanya bertemu dengan mata Andi.
Ada kehangatan yang tak bisa ia ungkapkan, perasaan yang begitu mengharu biru, tapi juga penuh ketakutan. Andi adalah seseorang yang jauh lebih tinggi darinya dalam segala hal. Dan Sally merasa seolah-olah tak layak berada di dekatnya. Namun, meskipun rasa takut itu ada, ia tak bisa menahan perasaan lain yang tumbuh di dalam dirinya. Sebuah perasaan yang lebih dari sekadar rasa terima kasih, lebih dari sekadar perhatian. Apakah ini cinta? Sally bertanya-tanya dalam hati. Tapi bagaimana bisa cinta itu ada antara mereka? Mereka berasal dari dunia yang berbeda, terlalu berbeda. Tetapi di dalam hatinya ada sebuah suara kecil yang mengatakan bahwa mungkin, hanya mungkin,